Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang event Inhumans vs X-Men. Cerita ini merupakan kelanjutan dari Death of X, jadi kami sarankan kalian menonton video itu terlebih dahulu. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Setelah kematian Cyclops, Beast pergi ke kota Inhuman yaitu New Attilan untuk bekerja sama dengan ilmuwan Inhuman demi mencari cara mengatasi permasalahan Terrigen. Sayangnya, setelah 8 bulan berusaha, Beast tidak berhasil menemukan solusi. Sebaliknya, yang dia temukan adalah bahaya lebih besar, yaitu awan Terrigen sedang dalam proses saturasi atau penyatuan dengan atmosfer bumi. Jika proses ini sudah selesai, maka udara di planet bumi akan menjadi mematikan bagi mutan. Beast membeberkan fakta ini kepada perwakilan beberapa kelompok X-Men, yaitu Emma Frost, Rogue, Storm, Old Man Logan, Magneto, Forge, dan Beast muda yang berasal dari masa lalu. Beast dewasa memang memindahkan para anggota original X-Men ke masa kini, yaitu Cyclops, Iceman, Angel, Jean Grey, dan Beast muda. Kini Beast dewasa juga memperkirakan bahwa waktu bagi para mutan hanya tinggal kira-kira 2 minggu saja sebelum proses saturasi ini selesai. Tentu terjadilah perdebatan karena Emma Frost ingin memusnahkan awan Terrigen, sedangkan Beast ingin memindahkan mutan dari planet bumi ke tempat lain. Untuk menentukan keputusan, mereka melakukan voting. Ternyata hampir semuanya setuju dengan pendapat Emma. Beast tetap tak sepakat, bahkan dia hendak memperingatkan para Inhuman. Namun Storm dengan cepat menyerangnya memakai petir sampai dia menjadi tak berdaya. Setelah itu X-Men mulai melaksanakan rencana penyerangan terhadap para Inhuman. X-Men mempertimbangkan berbagai keunggulan Inhuman, lalu mereka mengirimkan mutan tertentu untuk melumpuhkan segala keunggulan itu. Misalnya di Jersey City, Fantomex bertugas menculik Lockjaw, yaitu anjing peliharaan Inhuman yang bisa melakukan teleportasi. Di Tower of Wisdom, Karnak sedang bermeditasi ketika didatangi oleh Jean Grey muda. Kekuatan Karnak adalah merasakan kekurangan atau kelemahan pada segala sesuatu, jadi dia sudah menyadari adanya masalah dalam hubungan mutan dengan Inhuman. Karena itu, Karnak tidak merasa terkejut saat menerima kedatangan Jean Grey. Walaupun begitu, Jean berhasil memakai kekuatan telepati untuk mengurung Karnak di dalam pikirannya sendiri. Di sesnya, Magneto menyamar sebagai seorang gelandangan di tempat yang akan dilalui oleh awan Terrigen. Dia kemudian ditolong oleh beberapa Inhuman yang memang bertugas menolong mutan agar tidak terkena awan itu. Magneto ditemukan oleh Gorgon dan dibawa ke pesawat Inhuman yang disebut RIV. Para Inhuman lain yang ada di sana diantaranya adalah Crystal dan Swain. Begitu berada di dalam RIV, Magneto mengungkapkan penyamarannya. Lalu dengan mudahnya dia membongkar pesawat itu sekaligus membelenggu para Inhuman. X-Men tentu tidak lupa tentang Black Bolt. Pada masa ini dia sudah tidak lagi menjadi pemimpin bangsa Inhuman ataupun pasangan Medusa, sebab ada permasalahan di antara mereka berdua. Sekarang Black Bolt mengelola suatu klub malam yang bernama The Quiet Room. Di sana, dia ditemui oleh Emma Frost beserta seorang wanita lainnya. Emma berubah ke wujud berlian, lalu memberitahu Black Bolt bahwa gencatan senjata telah berakhir. Black Bolt dengan sigap mengeluarkan suaranya pada wanita yang satu lagi, tapi wanita itu tetap bertahan. Rupanya dia adalah Dazzler, yang memang punya kekuatan menyerap suara. Black Bolt berniat menyerang lagi, namun Emma dengan cepat memukul lehernya, sehingga dia sulit mengeluarkan suara. Kemudian Dazzler menampilkan kekuatannya yang lain, yaitu mengubah suara yang dia serap tadi menjadi serangan energi cahaya, yang langsung dia arahkan pada Black Bolt. Akibat serangan Dazzler itu, Black Bolt pun kalah. Dengan diatasinya berbagai Inhuman penting tadi, X-Men segera bergerak menuju New Attilan. Tokoh yang ikut dalam serbuan ini antara lain Angel muda, Angel dewasa, Iceman muda, Iceman dewasa, Beast muda, Cyclops muda, Wolverine alias Laura Kinney, Magic, Monet, Psylocke, Storm, Colossus, Sabretooth, Strong Guy, Cerebra, Oya, Nightcrawler, Sunfire, dan Magneto. Ketika para Inhuman melihat kedatangan pasukan ini, mereka tentu bersiap-siap. Medusa memerintahkan para Inhuman yang tak bisa bertempur untuk masuk ke tempat persembunyian. Sedangkan Iso dan Inferno ditugaskan untuk mengumpulkan para Inhuman yang berada di luar New Attilan. Mereka nantinya harus memimpin perlawanan jika kota itu takluk. Saat itu di sana ada pula Human Torch yang sedang bersama Medusa. Johnny Storm memang bukanlah seorang Inhuman, tapi dia menjalin hubungan cinta dengan Medusa. Karena itulah dalam konflik ini Johnny ikut berjuang menghadapi serbuan X-Men. Ketika para mutan semakin mendekat, persenjataan kota mulai menembaki mereka.
Namun X-Men tetap berhasil menerobos masuk. Dengan demikian terjadilah pertempuran di situ. Rupanya X-Men telah menyiapkan rencana lainnya. Saat sebagian besar dari mereka bertempur, Magik berpindah-pindah dan memasukkan beberapa Inhuman penting ke dimensi Limbo. Sebelumnya, Crystal dan Gorgon juga sudah dikirim ke sana. Sementara itu, Beast Muda memasuki laboratorium untuk mencari info tentang cara mengatasi awan Terrigen. Akan tetapi, dia dipergoki oleh Medusa, sehingga mereka berdua bertarung. Duel ini dihentikan oleh kemunculan Nightcrawler yang dengan cepat memindahkan Medusa. Setelah itu, Medusa juga ikut dimasukkan oleh Magik ke Limbo. Ketika tak ada lagi gangguan, Beast diperintahkan oleh Storm untuk melanjutkan penyelidikan. Permusuhan yang sedang terjadi tidak mampu memadamkan api asmara yang sedang membara antara sepasang pemuda di kedua pihak, yaitu Iceman muda dengan seorang lelaki Inhuman bernama Romeo. Dalam All New X-Men volume 2 isu 17, ketika rekan-rekannya sibuk menyerang para Inhuman, Iceman justru mencari-cari kekasihnya. Begitu bertemu, mereka langsung saja berciuman dengan mesra dan bahagia. Mereka tidak peduli tentang konflik yang sedang berlangsung. Menurut mereka, daripada saling membenci, bukankah lebih baik saling mencintai? Jadi kedua sejoli ini memilih untuk bersama-sama pergi saja meninggalkan New Attilan ke tempat lain. Sementara itu, Iso dan Inferno berlari menuju hanggar agar bisa menerbangkan kendaraan keluar dari kota. Namun mereka dihadang oleh Sabretooth. Untungnya ada bantuan dari Human Torch yang mampu membuat Sabretooth sibuk. Berkat pertolongan Johnny, Inferno beserta Iso mendapat peluang untuk terbang dari New Attilan. Sayangnya, Storm melihat mereka. Maka Storm menyuruh Wolverine menghentikan kedua Inhuman itu. Dengan dibawa terbang oleh Angel, Laura melompat menerjang sampai merusak kendaraan mereka. Akibatnya mereka pun terjatuh. Laura tentu hendak menyerang lagi, tapi Inferno dan Iso sudah tiba di tujuan, yaitu Eldrak, seorang Inhuman yang punya kekuatan teleportasi. Eldrak dengan cepat memindahkan mereka ke tempat lain, sehingga cakar Laura gagal menusuk tubuh mereka. Inferno dan Iso dipindahkan ke Savage Land. Di sana mereka sempat merasa lega karena terbebas dari Wolverine. Namun ternyata ada mutan lainnya, yaitu Old Man Logan yang sedang menjaga suatu mesin. Rupanya mesin itu berfungsi memusnahkan awan Terrigen. Inilah sebabnya Eldrak mengirim Inferno dan Iso ke sana. Mereka berbagi tugas. Inferno menghadapi Logan. Iso mendekati mesin tadi yang dilindungi pula oleh Forge. Pada akhirnya mereka berdua memperoleh kesuksesan. Inferno membuat Logan terbakar, sedangkan Iso mengatur tekanan udara pada mesin buatan Forge sampai benda itu meledak. Selain itu, Iso juga memanipulasi tekanan udara pada otak Forge supaya dia pingsan. Karena bahaya terhadap awan Terrigen sudah terhenti, Inferno bersama Iso mencuri kendaraan X-Men untuk kembali ke Amerika Serikat. Tidak lupa mereka juga membawa Forge agar dia tidak bisa lagi membuat ulang mesinnya. Untuk bisa melakukan perlawanan, mereka menyadari bahwa mereka butuh tambahan kekuatan. Karena itu, Iso menghubungi Kamala Khan, yang segera memanggil berbagai Inhuman yang masih bebas. Dengan demikian, di Jersey City, berkumpullah Kamala bersama Moon Girl, Mosaic, Grid, Synapse, Quake, dan Reader. Di tempat lainnya, Karnak berhasil melepaskan diri dari telepati Jean Grey muda. Akan tetapi, ternyata masih ada kurungan lain yang menahannya, yaitu fasilitas The World yang dijaga oleh Fantomex. The World merupakan suatu lingkungan buatan yang mengandung realita tersendiri. Di sini Karnak menunjukkan kehebatannya. Dia sukses mengalahkan Fantomex, membuat Jean Grey pingsan dan menemukan Lockjaw. Sayangnya Lockjaw sedang tak sadarkan diri akibat dibius, sehingga Karnak tak bisa keluar dari The World. Maka dia memutuskan untuk bermeditasi demi mencari solusi. Di Limbo, para Inhuman ditawan di dalam penjara energi. Di luar penjara itu ada banyak iblis yang berseliweran. Dalam kondisi ini, Medusa mampu menyusun suatu rencana. Dia menyadari bahwa perisai energi itu bisa dilewati oleh suara. Jadi Medusa menyuruh Flynn menciptakan parabola dari bebatuan. Kemudian Gorgon masuk ke dalamnya dan menghentakkan kakinya. Parabola tersebut memfokuskan hentakan kaki Gorgon pada generator energi yang berada di luar kurungan, hingga generator itu hancur dan kurungan itu lenyap. Bahaya selanjutnya yang harus dihadapi adalah monster-monster di sana. Namun para Inhuman mampu mengatasi makhluk-makhluk itu, sehingga mereka bisa menelusuri Limbo sampai tiba di kompleks sekolah X-Men. Pada masa ini, X-Men memang memindahkan tempat tinggal ke sana supaya aman dari awan Terrigen. Para Inhuman berniat mencari Black Bolt di tempat itu. Agar tidak mendapat gangguan dari luar, Medusa menyuruh Human Torch menutupi kawasan tersebut dengan dinding api. Meskipun begitu, ternyata di sana ada mutan yang sedang bersiaga, yaitu Colossus.
Gorgon bersedia melawan Colossus supaya para Inhuman lain bisa masuk ke bengkel Forge untuk mencari Black Bolt. Dalam duel tersebut, Colossus berhasil mengalahkan Gorgon. Pada saat itu, para Inhuman sudah menemukan Black Bolt, tapi di situ ada Havok yang mengancam akan membunuh Black Bolt kalau mereka mendekat. Walaupun begitu, Havok akhirnya memilih untuk pergi sebab dia tahu tentang kebohongan Emma Frost. Sementara itu, tim Kamala mulai melakukan tindakan. Reader membawa Mosaic berpindah ke Pulau Muir di mana X-Men sedang mendiskusikan perang ini. Di situ Mosaic secara diam-diam memasuki tubuh Magneto demi mencari informasi tentang tempat penahanan para Inhuman. Ketika melakukan ini, Mosaic juga melihat berbagai ingatan dalam pikiran Magneto, termasuk fakta sebenarnya tentang kematian Cyclops, serta informasi bahwa awan Terrigen akan menyatu dengan atmosfer bumi. Pengendalian oleh Mosaic tidak berlangsung lama sebab Magneto mampu memaksa Mosaic keluar dari tubuhnya. Akibatnya, Mosaic dipergoki oleh beberapa mutan. Di tengah keadaan terpojok ini, Mosaic memutuskan untuk memasuki tubuh Cyclops muda lalu mengendalikannya untuk mengemudikan satu pesawat Blackbird X-Men dan terbang kabur dari Pulau Muir. Setibanya di hadapan tim Kamala, Mosaic membeberkan kepada mereka tentang temuannya, yaitu lokasi para Inhuman yang ditawan, rahasia kematian Cyclops, serta alasan dibalik serbuan para mutan. Fakta tentang Terrigen membuat mereka berpikir ulang tentang pihak manakah yang benar dalam konflik ini. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa nyawa para mutan lebih penting dibanding tradisi kekuatan Inhuman. Jadi mereka pun membangunkan Forge karena ingin membuat lagi mesin pemusnah awan Terrigen. Dalam diskusi dengan Forge, Moon Girl menunjukkan kecerdasannya. Dia memodifikasi desain alat itu menjadi lebih kecil. Dengan begitu, benda tersebut bisa lebih cepat dibuat dan lebih mudah dibawa-bawa. Berikutnya, tim Kamala dibagi-bagi, sebagian dari mereka terbang memakai Blackbird menuju lokasi yang sedang didekati oleh awan Terrigen, yaitu Islandia. Di sana X-Men telah menunggu, pertempuran pun tak terhindarkan lagi. Dalam bentrokan ini, Cyclops muda ada di pihak Inhuman. Dia memang sudah diberitahu tentang tipuan Emma Frost di balik tewasnya Cyclops dewasa. Reader bersama Synapse bertugas menyelamatkan para Inhuman yang sedang terjebak. Pertama-tama, Reader membawa Synapse memasuki The World hingga menemukan Karnak dan Lockjaw. Di sana, Synapse menggunakan kekuatannya untuk membuat Lockjaw terbangun. Setelah itu, mereka pergi ke dimensi Limbo untuk mengeluarkan para Inhuman lain, termasuk Medusa dan Black Bolt. Di Islandia, pertempuran masih terus berkecamuk ketika Magneto merasakan bahwa awan Terrigen bergerak semakin dekat. Dia ingin menyelesaikan urusan dengan cepat, maka dia menjatuhkan pesawat Blackbird pada orang-orang yang sedang saling menyerang itu. Untungnya saat itu rombongan Medusa akhirnya tiba. Human Torch meledakkan Blackbird tersebut, sedangkan Crystal mengendalikan bongkahan es untuk menghantam Magneto hingga pingsan. Pertikaian pun terus berlanjut. Emma Frost bersama Stepford Cuckoos mengendalikan pikiran beberapa orang di pihak Inhuman supaya menyerang rekan-rekan mereka sendiri. Naja mengalahkan Storm tanpa menyadari bahwa Storm sebenarnya sedang dirasuki oleh Mosaic. Medusa sukses mengalahkan Psylocke. Black Bolt ikut terlibat namun kekuatan suaranya belum pulih. Dia memutuskan untuk menerjang Emma, tapi bahunya malah ditusuk oleh Emma menggunakan lengan berlian. Semakin lama, situasi perang ini membuat para Inhuman semakin terdesak sebab X-Men terus memunculkan lebih banyak mutan. Akan tetapi terjadi sesuatu. Dengan menggunakan beberapa balon udara Zeppelin, anak Black Bolt yang bernama Ahura datang sambil membawa Forge, sisa tim Kamala, serta pasukan tambahan. Mereka membuat keadaan tampak menjadi seimbang lagi. Namun tujuan kedatangan mereka bukanlah untuk berperang, melainkan untuk mengungkapkan rahasia di balik konflik ini. Aiso memberitahu Medusa tentang awan Terrigen yang akan bercampur dengan atmosfer. Kemudian Moon Girl memberikan alat kendali atas mesin penghancur Terrigen yang sudah terpasang pada Zeppelin Ahura. Setelah mengetahui fakta ini, Medusa memutuskan untuk melenyapkan awan Terrigen yang tersisa. Musnahnya awan Terrigen membuat X-Men bersedia berhenti menyerang. Sayangnya Emma Frost punya keinginan berbeda. Dia mau baku hantam tetap berlangsung, jadi dia pun mengungkit-ungkit Cyclops yang dibunuh oleh Black Bolt. Untungnya Cyclops muda mengungkapkan fakta bahwa Emma mengelabui mereka semua. Dengan terbongkarnya kebenaran ini, Emma terpaksa melaksanakan suatu tindakan lainnya yang telah dia persiapkan, yaitu menampilkan beberapa Sentinel. Ternyata sebelumnya Emma secara diam-diam mengendalikan Forge, supaya Forge melakukan pemrograman ulang pada semua Sentinel ini. Akibat modifikasi itu, semua Sentinel tersebut sekarang memiliki fungsi baru, yaitu membunuh Inhuman. Dengan demikian, pertempuran kembali berlangsung. Tapi kali ini, para Sentinel yang menembaki Inhuman. Serangan itu juga meledakkan Zeppelin Ahura sehingga banyak orang di kendaraan itu tewas.
Dalam menghadapi Sentinel, para Inhuman dibantu oleh X-Men. Meskipun begitu, ini bukanlah perjuangan yang mudah. Ditambah lagi, Emma berhasil mengendalikan pikiran Magneto karena helm Magneto tadi terlepas. Di bawah kendali Emma, Magneto menghancurkan Cerebra. Dalam situasi sulit ini, Black Bolt menunjukkan tindakan untuk menyemangati yang lainnya. Dia membawa Medusa terbang ke salah satu Sentinel, jadi para Inhuman pun tetap pantang menyerah dan terus melawan bersama dengan X-Men. Selanjutnya, keadaan perang mulai memburuk bagi Emma. Human Torch sukses menubruk Sentinel tempat Emma berdiri hingga hancur. Jadi Emma kehilangan konsentrasi. Ini membuat Magneto terbebas dari kendalinya. Medusa kemudian mampu mengikat Emma menggunakan rambutnya. Saat itu Emma sedang dalam wujud berlian, tapi rambut Medusa begitu kuat sampai sedikit bagian dari tubuh Emma mulai berjatuhan. Nyawa Emma terselamatkan berkat campur tangan Havok yang menembakkan energi hingga mereka berdua terpisah. Tidak hanya itu, Havok juga membantu Emma kabur. Havok sendiri nekat menolong Emma demi kakaknya, Cyclops dewasa. Sebelum meninggal, Cyclops memang menjalin hubungan dengan Emma. Dengan perginya Emma, situasi berganti menjadi lebih tenang. Kini para mutan menjadi optimis sebab tak perlu mencemaskan lagi bahaya Terrigen. Sebaliknya, suasana berbeda dirasakan di New Attilan karena tak akan ada lagi Inhuman baru. Medusa memutuskan untuk turun dari tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada Aiso. Sebab Medusa merasa bahwa rakyatnya tidak suka dengan keputusannya melenyapkan awan Terrigen. Aiso sendiri berpikir untuk melaksanakan sistem pencarian pemimpin baru bagi bangsa Inhuman, yaitu berupa proses pemilihan umum. Setelah tak lagi memimpin New Attilan, Medusa memutus hubungannya dengan Johnny Storm, lalu kembali menjadi pasangan Black Bolt. Sementara itu, Emma Frost menjadi buronan yang dicari oleh X-Men dan Inhuman, maka dia pun bersembunyi di tempat rahasia. Selanjutnya, Black Bolt bersama beberapa Inhuman berangkat ke luar angkasa. Mereka juga mendirikan kota baru Inhuman yang disebut New Attilan di bulan. Sayangnya mereka harus menjalani perang lagi, bahkan konflik ini menimbulkan korban yang jauh lebih banyak. Perang yang ini berlangsung melawan Kekaisaran Kree dan diceritakan dalam Death of the Inhumans. Kami sudah pernah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Itulah pembahasan tentang Inhumans versus X-Men. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.